Langsung aja kalau begitu teman-teman, inilah dia match pertama kita untuk hari ini, Yudo Red Giants versus Iko yang akan langsung dipandu oleh dua caster. Ini adalah pairing favorit saya saat ini, ada Pak Pulung dan juga Aul. Silakan. Jadi sesaat lagi kita akan langsung melihat bagaimana jalannya pertandingan di match yang pertama memperebutkan satu slot untuk menuju ke breaker selanjutnya, dan kita mau ngetes Istora pada suaranya. Match pertama, match penentuan siapakah yang memang harus dipulangkan. Satu-satunya harapan dari negara Malaysia ya untuk Yudo Red Giants akan berhadapan dengan sang jawara dunia. Tapi untuk kali ini ada perbedaan nih dengan adanya Joy dan juga Hayabusa di area sisi jungle-nya. Oke. While kali ini sudah mulai ada sergapan yang dilakukan menuju ke arah Pancake di depan sana. Tapi nampaknya Yawi masih punya motivation roar untuk bisa meng-heal up keberadaan dari Outplay. Betul. Motivasi itu perlu tahu. Perlu sekali loh motivasi itu. Di dalam kehidupan nyata pun tidak. Tapi untuk sekarang set emblemnya terlihat untuk beberapa play menggunakan lethal emission ya. Hayabusa, lalu Parsha, bahkan dari Joy itu sendiri. Yap, dan kita melihat adanya bakal banyak banget teamfight alot ya dengan adanya dua fighter dengan Brave Smite di sana. Oke, Season Hunter pastilah dari masing-masing jungler juga akan menggunakan satu set emblem tersebut guna untuk bisa mempercepat lagi dari pattern farming yang dia punya. Sementara sekarang kalau kita fokus lagi menuju ke pertandingan yang menuju ke tiap player yang ada. Turtle sudah di-setup terlebih dahulu oleh pemain dari Eko karena Sunford sudah terlihat langsung menjaga area dari Turtle itu sendiri. Bahkan Gojesnya akankah siap mau mengeluarkan ke arah satu final slash? Tidak. Terlalu berbahaya, dia mundur lagi. Mencari informasi aja karena keberadaan dari Sekishahnya ini masih coba untuk secure ke arah orange buff-nya terlebih dahulu. Tapi dia masih sabar dulu untuk menunggu nantinya dari segi itemnya jadi dulu. Oke, tapi Sunford first blood berhasil didapatkan oleh pemain dari Yudo hanya saja untuk sekarang. Coba lihat dari Zaida mencoba untuk bisa membalas keadaan di mana untuk Gojesnya tidak akan bisa selamat lagi 1-1. Pertukaran antara kedua belah XP laner ya yang sudah terjadi. Sehingga tidak ada keunggulan yang bisa diamankan juga. Masih bisa di mirror juga dan menjadi netral objektif. Tapi Turtle selanjutnya akan segera muncul di dalam 7 detik ke depan. Sedangkan dari Zakyuti masih berfokus untuk meng-clear ke area mid lane-nya terlebih dahulu. Turtle sudah di-setup lagi oleh pemain dari Eiko. Setelah 3 player mereka sudah berada di area tersebut. Hanya saja kalau kita lihat dari minimap belum ada pergerakan begitu signifikan yang dimiliki oleh pemain dari Yudo. Karena hanya The Kufra seorang diri yang menyaksikan kalau Turtle tersebut telah direnggut oleh pemain Eko. Turtle kedua berhasil untuk diamankan kembali ya oleh Eko tanpa adanya kontes sama sekali yang bisa dilakukan. Dan hanya mencari informasi terlebih dahulu dan nampaknya sudah mulai terjadi adanya keramaian di arah bottom lane nih. Hanya melompat saja, namun sekarang coba lihat ada shadow kill tadi yang masuk, ditambahkan lagi dengan Fedra Strike. 7 outplay, benar-benar bagus banget loh positioningnya, momentumnya digagalkan, dan itu sekarang mereka semua masih berada di area tersebut, bahkan dari Arrow Ferry yang masih dipertahankan oleh Cloud. Walaupun Zakyuti tadi pakai flicker ya untuk bisa menggapai dengan Fedra Strike ya, tapi outplay masih punya Purify, sehingga dia nggak kena efek stun dan masih bisa bergerak pula tapi dalam top lane. Ini pertempurannya berada di dalam markas yang dimiliki oleh pemain dari Yudo, tapi Sunford sendirian saja cukup untuk bisa menghancurkan satu otot yang ada di area XP lane, dan juga Saida masih bisa melakukan farmingan, bahkan dia bisa pergi lalu lalang dengan begitu nikmatnya. Dan kali ini dengan ada shadow kill menuju ke arah seorang Sanji, mencoba untuk mundur tapi damage-nya masih belum cukup, sehingga Sanji pun masih bisa bertahan, dan inisiasi yang dilakukan oleh seorang Sekis belum cukup menghasilkan. Dari kedua gold laner juga sama-sama late game insurance ya. Tapi nampaknya di arah middle sudah mulai terjadi adanya keramaian pula dari Yudo Red Giants, benar-benar dipaksa untuk menahan terlebih dahulu outer turret di arah middle-nya, tapi Turtle yang ketiga sekarang bakal dikontes nampaknya. Wah, itu terang-terangan banget ya, dia konsil, dia cuma pindah rumput ke depan gitu loh, tapi Sunfordnya masuk ke dalam sebuah jebakan di mana Sunfordnya berhasil diamankan, tapi Gojes tertinggal sendirian di bagian belakang, Flicker langsung dikeluarkan, sedikit lagi yang tersisa. Walaupun untuk kali ini Parsha mencoba untuk membantu, tidak akan bisa karena Gojes benar-benar di luar habis, tapi Hayabusa mencoba masuk dan juga menggunakan retribution akan berhasil didapatkan. Quad Shadow masih berhasil pergi dari area tersebut. Perfect Turtle
battle untuk Zaida dari Eko yang membuat dari Eko kali ini berhasil untuk mengungguli dari segi goldnya di angka 1.800 dan ini makin sulit lagi pastinya untuk bisa dikejar karena udah ada objektif juga outer turret di arah top lane yang sekarang mencoba untuk di mirror Super Red tanpa adanya aksi penjagaan karena sudah bertukar dengan adanya Sanford yang sekarang akan menjaga area bawahnya terlebih dahulu. Yap. Super Red tadi udah free baru. Ada Minion Fury terlihat tadi barusan. Federasi langsung dikeluarkan di bagian belakang. Pancake-nya masih gagal untuk melakukan sebuah inisiasi. Namun untuk sekarang Pancake langsung menghilang. Sunfordnya juga berada di dalam satu zona yang cukup aman. Walaupun di bagian belakang ada Hayabusa yang siap untuk melumat habis tubuhnya. Tapi again and again menjadi sebuah kerugian untuk Yudo Red Giants. Double kill berhasil untuk diamankan oleh Outplay yang nantinya akan membuat dirinya akan lebih mudah lagi untuk menabung item demi itemnya dan membuat dari Eko makin terlihat dengan adanya dominasi yang mereka miliki. Terlihat dari Yudo Red Giants banyak banget tadi yang udah kita bilang. Banyak keraguan-raguan, kadang terlalu hati-hati juga gak terlalu baik gitu ya. Dan ini yang membuat mereka temponya turun banget di saat mereka melakukan sebuah setup juga rada kehilangan arah. Hingga membuat beberapa player yang dimiliki oleh Yudo Red Giants juga ya ke pick off-nya juga ke pick off. Loh kok bisa? Gitu. Sudah terlihat ada beberapa item yang udah langsung diamankan. Concern Sight, Golden Staff, mungkin mengarah lagi ke arah DAS ataupun mungkin nanti dia mau mengamankan ke arah WWN terlebih dahulu karena ada Hayabusa dan juga Cloud yang emang benar-benar bisa menabrak masuk ke dalam tubuhnya atau dari Arlon itu sendiri. Namun itu pada berbeda, Gojesnya berhasil lagi diamankan. Hanya saja Hayabusa Shadow Kill terbagi. Yap, dan ini yang sebenarnya dimainkan juga sama Eko dengan adanya Minotaur, dia punya motivation roar, dia bisa inisiasi dan areanya cukup besar. Dan kita bisa melihat kali ini Lord yang pertama masih coba untuk ditarik terlebih dahulu ke area sisi dari teman-teman Eko Sanford. Mencoba untuk memegang Lord tersebut dan sudah terlihat dengan adanya 3 player lainnya dari Eko yang masuk ke dalam Lord Pit tersebut. Yap, cuman untuk sekarang Outplay udah punya lagi Speedy Like Will. Tempatnya berbeda. Ada satu objektif yang berhasil didapatkan tapi untuk pergerakan dari Pancake hampir saja bisa menggunakan ke arah Tyrant walaupun dirinya masih digagalkan dan Lord belum diapa-apain. Dan yang bakal jadi mengerikan adalah Super Red yang benar-benar dia free banget. Yep. Dia dapetin outer turret loh. Wah, Tyrant Race di bagian belakang. Ada satu orang yang sudah diantarkan. Namun untuk sekarang Sanji-nya masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan Minion Fury yang langsung dikeluarkan begitu saja. Pancake kalau untuk menghilang dilopatin lagi. Ada satu flicker terlihat. Mundur teratur semuanya. Sementara untuk Hayabusa maju ke bagian depan. Terlihat ada satu lagi Shadow Kill. Walaupun damage terbagi tapi Hayabusa hampir saja terkurung di dalam area defensif yang udah dibuat oleh pemain dari Eko. Dan siapa yang nantinya bakal ditugasin untuk bisa jalanin lem jauh dari Eko? Karena dari tadi ini Super Red-nya didiemin dan dia bisa ngerontokin turret demi turretnya. Walaupun kali ini bakal ada kontes besar-besaran di area Lord yang pertama. Nih, dari outplay-nya aja belum menggunakan Speedy Like Will, dia masih nahan loh. Tapi barusan Phantom Shuriken dan sakit banget tapi Final Slash. Dan sekarang Lord berhasil diamankan oleh pemain dari Eko. Akankah pertempurannya terus berlanjut tapi tidak. Mundur lagi semuanya. Sanji pasang badan karena rekan-rekan. What? Ada ledakan damage. Ada ledakan damage di dalam tubuh dari Cloud. Yap, dan sekarang inner turret ya yang udah bakal coba untuk dirontokin. Dengan pembagian tugas juga Outplay langsung mengambil ke area bottom lane-nya. Sedangkan Lord masih bisa di-clear karena ini hanya pengalihan aja. Dan dari Eko mereka sudah langsung bergegas menuju ke area middle. Walaupun Gojes akan menjadi satu frontliner yang akan diandalkan untuk mengusir mundur pergerakan dari Eko. Dan sehingga Eko hanya bisa mendapatkan satu inner turret di area bawah. Kita bisa lihat juga dia udah punya 3 item penetrasi. Dengan adanya Heptasis dan juga Hunter Strike, Malphite Roar. 3 itemnya sudah selesai tapi masih belum cukup nih untuk bisa dapetin pick off yang diinginkan. Udah sama-sama bagus banget dari item yang dimiliki oleh Godlayer. Hanya perbedaannya di sini dari sepatu ya. Yang satu tough bone, yang satu swift gitu loh. Yep. Untuk menambahkan lagi attack speednya atau mempertahankan dirinya dari efek magical damage yang begitu mengerikan. Cuman gue penasaran Steel Plate nanti akan diganti apa? Immortal kah? Atau akan ada satu item attack lagi? Karena kalau kita melihat dari Cloud-nya kemungkinan besar kan Malphite Roar juga bisa digunakan loh. Ya dan kayaknya butuh
tambahan defensif gak sih? Karena kan Kari kita tahu dia nggak terlalu punya defensif mechanism yang tinggi kayak Cloud yang kita tahu mobilitasnya kencang banget. Setidaknya mungkin ada Immortal yang harusnya bisa diamankan, tapi kita sudah melihat terlebih dahulu ke area Lord in Hands yang sekarang sudah mulai di setup oleh Sunford yang kembali menjadi badan untuk Echo, dan sekarang dari Yudo Red Giants mereka nampaknya nggak bakal ngasih Lord ini secara free. Betul, karena Lordnya juga udah ditarik sedikit ke bagian bawah. Tyrant Revenge sekarang akan langsung dikeluarkan, tidak. Masih slow aja, masih belum menampakkan wujudnya. Namun Super Red mempertahankan dari Ultifair yang dia milikin. Lordnya hanya ada 2 bar HP lagi, total 18.943 poin HP. Namun sepertinya untuk kali ini Lordnya kereset dan Tyrant Revenge lompat ke bagian depan, gak kena karena siapapun. Wah, udah kena efek terrifying kali ini Pancake. Masih mencoba untuk bertahan, tapi langsung ada flicker untuk defensif terlebih dahulu sehingga inisiasi yang dilakukan. Dan menjadi informasi pula, tidak ada flicker. Kali ini dari Pancake yang udah kegerus juga dari segi HP-nya, dan Echo mereka bakal coba untuk langsung meng-engage ke arah Lord tersebut. Tapi ada motivation roar tadi langsung dikeluarkan begitu saya. Darahnya juga udah mulai nambah. Barusan terlihat Shadow Kill sudah dikeluarkan. Hanya tersisa Quad Shadow mungkin masih dalam masa cooldown, tapi di bagian belakang PDS bahkan Pancake kaki hilang. Lordnya didapatkan Final Slash yang tidak memberikan impact apapun. Hanya ada Immortal yang pecah di dalam tubuh Yawi, tapi 2 pemain dari Yudo lenyap seketika. Ini Yawi definisi cowok sabar ya. Dia benar-benar sabar banget untuk gak ngeluarin Minion Fury-nya di saat Zaida mau ready dengan Retribution yang sudah dikalkulasikan pastinya. Dia langsung buka Minion Fury sehingga tidak ada lagi yang bisa mengeluarkan Retribution ataupun skill untuk bisa nge-secure terhadap Lord tersebut. Cuman bedanya lah, Yudo mereka mencoba untuk mengganggu, mereka mencoba untuk ngepok. Terlihat dari Kufranya. Namun di saat Kufranya masuk malah Kufra yang kehilangan banyak darah. Ujung-ujungnya apa? Nextnya setup mereka ini udah dalam keadaan yang nggak sangat-sangat optimal lagi. Dan momentumnya benar-benar hit or miss. Dan tadi miss dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman dari Echo. Dan dengan adanya informasi tadi nggak ada flicker, power dari Kufra ini juga agak sedikit terhambat pastinya. Tapi dari Echo sekarang mereka langsung berfokus. Pancake kembali untuk maju, tapi Sanji terkena damage dari sebuah Shadow Kill yang berhasil untuk ditumbangkan untuk pertama kalinya. Oke, ada 1 Shadow Kill berhasil Gojes membuat Yawi agar tidak bisa pulang dari area tersebut karena Yawinya tertinggal sendirian di bagian belakang, sedikit lagi yang tersisa. Bahkan untuk Pancake yang lompat ke arah yang berbeda tapi masih selamat. 3 player yang dimiliki oleh Echo dan menjadi sebuah kesempatan begitu baik untuk Yudo. Ini Minotaur udah mulai bocor halus ya. Kita bisa lihat dari damage leaderboard yang memang diunggulkan dengan adanya 3 player dari teman-teman Yudo Red Giants. Sekarang inner turretnya sudah berhasil untuk dihancurkan. Dibuka lagi dari Feeder Ice Track untuk membuat dari Echo mundur terlebih dahulu. Betul, tapi Super Red masih bisa balik ke bagian belakang dengan 1 battle mirror image yang bahkan tadi ada sebuah pergerakan yang dilakukan oleh beberapa player dari Yudo. Hanya saja mereka sekarang jauh lebih sabar. Lord 70 detikan lagi. Mereka harus memiliki 1 per 1 objektif yang masih dimiliki oleh Echo untuk segera ditumbangkan loh. Dan balik lagi, dari Echo yang mereka bakal main rapet, mereka bakal main berdekatan. Ini udah mulai keteteran dengan adanya split push yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari Yudo Red Giants. Terlihat, tadi Yawi ketinggalan sendirian pun susah banget dia untuk bisa melakukan adanya defensif. Dia butuh banget follow up pastinya. Dan sekarang kita bisa melihat dari Yudo Red Giants yang tipis-tipis udah mulai menyamakan objektif dari segi turretnya. Wah, Gojes, tertinggal sendirian Gojes, masih bisa bertahan tapi Hayabusa coba lihat sekali masuk dan bahkan efek ledakan yang dimiliki oleh Kari. Sakit banget outplay. Itu masuk, itu light wheel-nya. Kari itu mau mundur sejauh apapun tetap nyampe. Itu dua light wheel terakhir. Itu impact dari 1 phantom step seperti tadi ya. Dan light wheel-nya tuh bakal nyampe. Beda kayak kalau misalkan Beatrix itu bakal lepas. Tapi kalau Kari ini benar-benar nyampe dan masuk. 2 light wheel ke arah tubuh dari Sekis yang akhirnya harus hilang untuk pertama kalinya. Lord Evolve sekarang sudah muncul di menit ke-18 dan Sekis masih menunggu waktu untuk spawn kembali dalam 10 detik ke depan. Hanya ada beberapa detik lagi sebelum dari Hayabusa udah bisa lagi join ke dalam pertempuran. Hanya saja Lord akan menjadi milik dari Echo tanpa adanya gangguan yang berarti. Tapi kita akan melihat apakah dari Yudo Red Giant bisa mengantisipasi hal tersebut. Sebenarnya dari Pancake juga dia bisa dapetin counter initiate-nya.
Dengan apalagi ada hero range dari Farsianya. Dan kita akan lihat nanti defensive mechanism seperti apa yang akan dibawa oleh Yudo Red Giants. Sementara untuk Hayabusa juga ya. Wow, cukup berani Hayabusa. Lebih sedikit lagi dan shutdown. Keputusannya sangat baik dimiliki oleh Hayabusa. Tapi dirinya masih berada di atas tersebut. Bahkan untuk sekarang membuat dirinya pun langsung menghilang pula. Yap, tapi tidak ada turret hitter jadinya. Gak ada hitter dari sisi Eko. Tapi kita akan bisa melihat di mana Lord yang sudah ter-evolve masih sekuat tenaga dihancurkan terlebih dahulu. Dan sekarang Yudo Red Giants mereka masih bisa bertahan tanpa kehilangan kembali dari base turret yang tersisa di area mid dan juga top lane. Keputusan yang baik walaupun Sekis harus menukarkan nyawanya. Tapi membuat dari Eko ini kurang power untuk bisa melakukan endgame dan menghancurkan dari base-base turretnya. Dan ternyata item terakhir dari Outplay lebih ke arah Athena ya. Nantinya di saat Win of Nature-nya cooldown mungkin itu yang bisa diganti ke arah Immortal. Karena dari area yang besar dari Zakyuti dia bisa menjangkau backline dari Eko. Yang dimana itu adalah keberadaan dari Outplay. Karena bisa kita bilang dari Zaida, Sanford, Yawi dan Sanji itu mainnya tabrak semua. Mereka harus close range combat. Dan itu yang nantinya akan menjadi gambling. Karena siapapun bisa ketabrak sama Pancake. Oke. Dengan tempo yang sangat pelan, dengan tempo yang sangat slow sekali. Dua tim ini bermain dengan sangat sabar mencari momentum. Sekarang udah masuk menit 20. Yap. Siapapun yang menghilang, respawn time-nya udah luar biasa cukup lama lah. 60 detikan lah ya, 60-70 detikan. Dan Immortal sudah menjadi item wajib seharusnya. Tapi yang akan menjadi distraksi adalah satu Lord Evil selanjutnya yang akan muncul di dalam 25 detik ke depan. Dan Eko masih punya keunggulan dari segi gold dan juga wave minion di arah bawah. Dan itu menjadi PR untuk Yudo Red Giants. Dia harus dorong dulu nih bawahnya biar gak ada minion-minion yang menjadi MVP nantinya. Ya. Karena untuk sekarang dari Super Rare sendiri ya. Mungkin dari ROTVR-nya dia nggak memiliki, coba lihat jalannya lambat banget. Attack speed-nya ya udah attack speed standar dari beberapa item saja gitu. Tidak ada tambahan dari stack yang dimiliki lewat ROTVR. Tapi barusan dia udah mendapatkan satu lagi. Ada satu kesempatan lagi untuk bisa mengamankan di area tengah. Lord-nya juga udah muncul dan mereka harusnya udah setup di area dari Lord. Yap. Dan Sekis kayaknya mau coba untuk ngamanin Purple Heart dulu kah, tapi Pancake kembali hit or miss. Oke, Pancake gak kena karena siapa benar Pancake. Berjalan kaki tapi pada berbeda. Winter Titan udah langsung dimiliki oleh Sanji langsung dikeluarkan tapi Sanji berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Sekisnya berhasil selamat mundur ke bagian belakang. Sementara untuk Super Red-nya belum bisa untuk memberikan impact dari apapun yang udah dia miliki. Gojek-nya harus mundur dan Winter Titan miliki oleh Zaki. Bahkan sekarang blessing duetnya. Guna untuk defensif saja. Minion Fury udah dikeluarkan. Sekisnya langsung menghilang. Tapi Karinya sejauh ini masih bisa memberikan damage yang begitu mengerikan. 1v1 situation dan Wewe langsung diaktifkan begitu saja dimiliki oleh Super Red. Tapi untuk Yawinya langsung menghilang. Outplay hanya sendirian plus. Masih ada Immortal di dalam tubuhnya. 4 player menghilang dari Eko. Satu buah momentum yang kita lihat ini benar-benar pancingan ya. Walaupun miss dari Titan Slash dan Titan Revenge ya. Tapi langsung bisa dibalikan. Tapi Outplay kali ini bertahan sendirian. Wah. Coba lihat Outplay-nya sendirian. Tapi untuk kali ini Outplay tidak. What? Outplay hampir saja tapi tetap. Yudo berhasil mendapatkan game yang pertama. Yudo Red Giants berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama. Satu-satunya harapan dari Malaysia yang bisa mencuri poin setelah game yang cukup alot, game yang cukup sengit, satu momentum yang kita bisa lihat ini benar-benar hit or miss. Walaupun emang tadi sempat gak kena, tapi itu menjadi pancingan dari teman-teman yang lain, dari teman-teman Eko untuk maju. Dan kita udah bisa bilang 4 hero dari Eko ini close range combat. Dan tadi Super Red ya benar-benar free hit. Ini the real teknik ancaman go to internasional. Iya. Ya. Dia lompat ke depan, Tyrant Range, tapi tidak kena siapa-siapa. Bener. Wah, tapi kita bakal langsung aja breakdown lebih dalam lagi ya dengan host dan analis kita yang kece-kece. Mas Ger, Arashi dan juga Wawa, let's take it away.